Yamaha memang bertahun-tahun dianggap menjadi pabrikan yang menghalangi Honda untuk jadi penguasa pasar motor di Indonesia. Nyatanya, ia masih bisa bertahan di antara gempuran. Produk-produk Honda memang punya amunisi di segala lini. Tapi, jika kita melihat ke belakang, ada era di mana Yamaha lebih mendominasi pasar motor di Indonesia. Honda pun kerap kali ngekor produk Yamaha dengan cara ATM. Amati, tiru, modifikasi. Namun, justru kerap kali berhasil. Yaps, sebelum lanjut, yang belum nonton video sebelumnya bisa tonton setelah video ini. Karena video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Oke, kita lanjut pembahasan tentang Yamaha. Sebelum Jupiter lahir, Yamaha memang bersaing dengan Suzuki saja di kelas motor bebek 2 tak. Namun, di era tahun 80-an, Yamaha pernah berjaya dengan motorsportnya. Era itu persaingan motorsport 2 tak diperankan oleh 3 pabrikan. Yamaha dengan motor RXS, Suzuki dengan motor TRS-nya, dan Binter dengan motor GTO. Yaps, Binter adalah singkatan dari Bintang Terang, merupakan merek pabrik lokal. Perusahaan ini juga yang mendistribusikan motor Kawasaki yang era itu belum masuk Indonesia. Dengan kapasitas mesin yang seimbang, mereka bersaing di kelas yang sama. Sedangkan Honda di era itu melangkah sendirian dengan motor CB serisnya dan juga CB 100 maupun 125 yang diperkenalkan di tahun 1970-an, dan pada tahun 80-an CB series digantikan dengan GL series seperti GL 100 dan 125. Produk motor ini merupakan tulang punggung penjualan motorsport Honda kala itu. Memang motor 4 tak Honda tidak memiliki tenaga instan seperti motor 2 tak. Namun, Honda memberikan nilai jual yang membuat orang berpikir 2 kali untuk membeli motor 2 tak. Karena motor Honda jenis lebih irit dengan lahirnya GL, secara tidak langsung, 3 pabrikan yang bersaing tak terkecuali Yamaha merasa terusik. Akhirnya, Yamaha berpikir untuk menyaingi motor GL, walaupun secara tidak langsung. Dan akhirnya, di tahun 1983, Yamaha memperkenalkan RX King. Meskipun masih menggunakan mesin 2 tak, jika dibandingkan dengan GL Series, RX King jelas mempunyai penampilan berbeda, lebih sporty. Motor RX King ini didesain khusus oleh desainer Jepang. RX King berkapasitas mesin 135 cc 2 tak, dan dengan meningkatnya kapasitas mesin juga berbanding lurus dengan tenaga yang dihasilkan, kisaran 18,5 HP. Yaps, prediksi Yamaha tidak meleset. Meski lebih boros bahan bakar, namun sensasi yang diberikan saat berkendara RX King memang gak ada lawan. Motor jiwa muda yang haus akan kecepatan, punya akselerasi yang brutal, dan dengan mudahnya digeber hingga kecepatan 135 sampai 140 km per jam dalam kondisi standar. Perlahan, orang-orang mulai membeli RX King dan menyiksakan sedikit porsi untuk Honda. Lalu, Honda mulai melakukan perlawanan dengan GL Pro pada tahun 85-an dengan peningkatan kapasitas mesin menjadi 150 cc. Tentu, itu bukan lawan yang seimbang jika membicarakan tentang performa. Yamaha juga menjual versi update dari RX King, yaitu RX Special, dengan facelift dan teknologi yang sedikit maju, namun secara performa masih sama seperti RXS. Motor ini dijual sebagai pilihan yang lebih ekonomis ketimbang RX King. Berselang 2 tahun, Yamaha mencoba memperkenalkan motor yang laris manis di Malaysia, yaitu RXZ, memiliki penampilan yang lebih sporty ketimbang RX King. Meski memiliki kapasitas mesin 135 cc, namun kedua mesin ini memiliki konfigurasi bore dan stroke yang berbeda. Kalau RX King memiliki bore 58 dengan stroke 50 mm, sedangkan RXZ memiliki bore 56 dengan stroke 54 mm. Tentu, selain punya gaya berkendara yang lebih sporty, mengendari RXZ itu terasa sangat santai, berbeda ketimbang RX King. RXZ mempunyai tenaga di kisaran 20 HP, sehingga motor ini lebih kencang ketimbang RX King. Terutama nih ya, jika dipacu pada lintasan yang lebih panjang, RXZ punya nafas di atas RX King. Satu lagi, motor ini memiliki 6 percepatan pada generasi setelahnya. Nggak cukup di sini, Yamaha punya amunisi motorsport lainnya yang dikeluarkan di tahun 87, yaitu RZR 135 yang merupakan dari fairing RXZ. Kalau kalian jeli memperhatikan kedua motor ini terinspirasi dari papan atas Yamaha RD dan Yamaha RZV. Secara garis besar, perbedaan motor ini ialah RZR mempunyai fairing yang lebih aerodinamika ketimbang RXZ, dan juga ukuran karburatornya berbeda loh. Yang lebih tahu boleh komen di bawah ya. Ngelihat RX King dan RXZ, Yamaha kok bisa ya dulu punya mesin dengan kapasitas yang sama, tapi jeroan dan performanya berbeda. Apa nggak malu sama motor Yamaha yang sekarang yang dijuluki mesin 1000 skin? Eits, Honda juga sama, keduanya sama aja. Pada tahun 90-an awal, Yamaha masih tetap bertahan dengan Trio 2 taknya. Ternyata penjualnya tetap masih melejit bersama RX King. Meski RGR lebih kencang kecepatannya, katanya sih, dengan perbedaan yang signifikan,
sepertinya harga RJR lebih mahal sehingga tidak merusak pasar RI King. Nah, setelah era 2 tak mulai redup, di era gempuran 4 tak, Yamaha pada tahun 96 memperkenalkan Yamaha Krypton untuk melawan Astrea Grand. Namun, di waktu yang sama, Suzuki juga memperkenalkan Shogun FD 110 untuk merusak rencana Yamaha. Tapi, jujur ya, meski lahir di tahun yang sama, desain Krypton kurang sporty dibanding dengan Shogun Kebo. Kemudian, di tahun 99, Yamaha memperkenalkan motor yang penampilannya jauh lebih sporty, yaitu Vega. Meski dari performa masih di bawah Shogun Kebo, namun motor ini punya nilai plus dari segi penampilan dan lebih irit BBM. Selain merusak pasar Shogun, Vega juga bertugas merusak pasar Honda Supra yang semakin bersinar. Tapi kalau kalian suka desain Vega namun dengan performa yang kencang, Yamaha yang kala itu masih dipegang YMKI masih juga menjual motor 2 tak, yaitu F1 ZR yang diperkenalkan di tahun 97. Motor ini banyak diminati karena mempunyai penampilan yang fresh dan strapping yang eye-catching di setiap tahunnya. Pada generasi awal, motor ini memakai kopling semi otomatis. Jadi lucu ya, tuas kopling ada, cuma kalau tidak dipakai juga bisa saat perpindahan gigi. Kalau nggak salah, dulu dibilang kopling banci. Setelah tahun 2000-an, berbarengan dengan versi CW palang 3-nya, yang keren, motor ini sudah pakai kopling manual. Nah, Yamaha di sini pinter. F1 ZR ada livery limited edition yang malah saat ini punya harga yang gila-gilaan. Apalagi kalau bukan livery Caltech dan Marlboro. Salah satu teknologi keren yang mungkin kalian tahu, sistem pendingin F1 ZR menggunakan sistem YPCS atau Yamaha Performance Cooling System. Teknologi ini merupakan kipas yang ditempatkan pada blok mesin bagian kiri yang berfungsi menyedot udara atau hawa panas dari mesin. Motor ini punya potensi sangat besar jika dimodifikasi, sehingga banyak digunakan di ajang balap road race kelas 110 2 tak dan jadi salah satu motor yang disegani. Pada tahun 2001, Yamaha mengeluarkan Jupiter. Jupiter sendiri menggunakan basic Vega dengan sedikit update pada penampilan yang lebih elegan. Inovasi yang ditanamkan pada Jupiter seperti sistem pengapian yang lebih baik hingga penghapusan sistem bensin pada kruk as dengan pengurangan arus DC membuat semburan api busi lebih konstan di setiap putaran. Otomatis, pengapian selalu stabil dan pembakaran lebih baik. Dengan harga yang terjangkau, jelas motor ini lumayan laku. Setelah Jupiter mulai dikenal, Yamaha mencoba memperkenalkan sebuah motor yang digadang-gadang sebagai pengganti RX King pada tahun 2002. Yaps, meski kemunculannya banyak skeptis, motor 4 tak walaupun mempunyai kapasitas mesin 225 cc, nggak akan bisa ngalahin sensasi berkendara RX King yang meledak-ledak. Meskipun punya kapasitas mesin besar ketimbang Honda Tiger, faktanya memang secara penjualan Tiger lebih unggul. Motor yang punya sok belakang ambles ini bukan enggak laku loh ya. Motor ini lumayan laku, terutama bagi pecinta motorsport Yamaha kala itu. Pada tahun yang sama, Yamaha mencoba memperkenalkan Nuvo. Meski tidak bisa dibilang laris manis, namun motor ini membawa tongkat estafet ke produk Yamaha berikutnya. Karena setahun setelahnya, Yamaha Mio yang nantinya jadi senjata utama Yamaha yang akan diperkenalkan. Tapi jujur ya, Yamaha bukan pabrikan yang pertama yang memperkenalkan motor matic di Indonesia. Sebelumnya ada Kymco, cuma ya gitu, masyarakat masih awam dengan pabrikan Cina yang mulai menjamur. Padahal Kymco lumayan bagus produk-produknya loh. Tapi Yamaha berhasil meracik Mio dengan stigma motor yang bisa dipakai siapa saja. Praktis, yang dikemas dengan harga terjangkau. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh motor bebek dan sport bisa dilakukan oleh motor ini, seperti bawa galon, LPG misalnya. Penjualan Mio pun membludak, membuat Honda pusing 7 keliling. Berbarengan dengan diperkenalkan Yamaha Mio, Yamaha juga memperkenalkan Jupiter Z pada tahun 2003 dengan kode 5TP. Motor ini mempunyai kapasitas mesin lebih besar, yaitu 110 cc. Ada varian CW-nya loh, dan tentunya strappingnya lebih menarik dan sporty. Ditambah embel-embel Valentino Rossi masuk di tim balap Yamaha dan memenangkan gelar juara di tahun pertamanya, bahkan dengan motor yang paling pelan di lintasan. Tentu ini adalah momen yang tidak bisa diulang oleh Yamaha sampai saat ini. Vale bahkan menjadi bintang iklan Jupiter Z bersama Komeng, yang dimana secara hiperbola baju kalian bisa robek kalau kalian naik Jupiter Z. Dan duar, penjualan Yamaha meroket secara signifikan. Suka tidak suka, nama Rossi memang berpengaruh dalam menaikkan image Yamaha kala itu. Entah jadi apa jika Honda tidak meremehkan kemampuan The Doctor dan ia tidak pindah ke Yamaha. Jupiter Z sukses berat di pasaran sampai membunuh Shogun R.
sehingga membuat Shogun R naik di kelas 125 cc dan posisinya digantikan Smash, si gesit irit. Namun, Smash bukan lawan seimbang buat Jupiter Z karena jelas kualitas berbeda dengan Suzuki lainnya, terutama di bagian bodi. Smash lantas berhadapan dengan VKR dan Supravit. Meskipun ketiganya motor ini bersaing, di sisi lain mereka juga bekerja sama untuk melawan motor bebek murah dari pabrikan Cina yang masih menjamur. Honda dengan keuangan yang stabil sengaja membuat Blade untuk melawan Jupiter Z, sedangkan Suzuki memperkenalkan Shogun 125R, SP, dan Arashi di tahun 2004. Nah, Shogun SP dan Arashi ini bisa dibilang mempunyai level yang lebih dari bebek lain. Bahkan nih ya, Jupiter Z pun bakal kicap kalau ketemu kedua motor ini. Jadi, untuk mengcounter, diperkenalkanlah Jupiter MX pada tahun 2005. Motor bebek sporty dengan mesin semi tegak berpendingin cairan yang mempunyai penampilan berani. Kala itu belum ada nih motor bebek yang punya tampang seperti ini di Indonesia. Apakah Yamaha sengaja menciptakan untuk membuat kelas baru? Karena untuk melawan Shogun SP dan Arashi kok cc-nya 135? Apa nggak berani head to head dengan cc yang sama? Di tahun 2007 di kelas motor sport, Honda yang berlenggang sendiri di kelas 4 tak 150 cc bersama Mega Pro-nya, tiba-tiba aja nih di tahun yang sama Yamaha mengeluarkan motor sport naked yang benar-benar beda kelas dengan Mega Pro. Motor apakah itu? Yaps, Yamaha Vixen. Pada awal kemunculannya memang menggegerkan dunia otomotif roda 2 kala itu. Motor naked yang belum pernah ada, punya tampang sporty dengan monoshock, mesin berpendingin cairan, pakai sasis Delta Box, membuat aura tampilan yang kelihatannya gagah ditambah dengan performanya sangat oke. Karena lawannya adalah motor yang gap teknologi yang jauh, orang-orang kala itu juga pada melek lah. Dengan perbedaan ini, Vixen terjual bak kacang goreng. Selama 3 tahun, Vixen bertengger tanpa lawan, dibarengi dengan Yamaha Bison, membuat brand Yamaha semakin kuat di kelas motorsport naked. Hal ini tentu membuat Honda kemanasan. Akhirnya, di tahun 2009, Honda memperkenalkan motor penghancur Vixen, yaitu New Mega Pro. Tapi, nyatanya blunder juga. Bisa dibilang Vixen adalah motor yang paling sulit dikalahkan oleh Honda. Tapi, akhirnya Yamaha blunder sendiri ketika mengeluarkan NVL. Pada generasi ketiga ini, ditambah orang-orang mulai beralih ke Matic, penjualan motor ini sangat sungguh memalukan. Saya jadi mikir nih, kenapa Yamaha di generasi motor ketiganya pasti blunder. Padahal di generasi pertama dan kedua bagus-bagus, tapi di generasi ketiga menjadi jelek. Contohnya Vega ZR yang enggak ada gaungnya, Jupiter Z yang awalnya laris manis, di generasi ketiga makin amburadul bentuknya, Vixen yang enggak diupdate-update mesinnya sampai generasi ketiga. Terus Mio yang keinginan konsumen ganti pelek baru aja enggak didengerin. Dan masih banyak produk-produk lainnya. Pastinya kalian juga tahu lah ya. Memang seperti kata pepatah, lebih sulit mempertahankan ketimbang mencapai sesuatu. Sadar enggak kalian, beberapa produk baru Yamaha memang terkesan murah hati, dikemas sangat apik, memberikan inovasi baru yang belum pernah ada di pabrikan lain. Namun, lama-lama di generasi berikutnya kok kelihatan aneh ya, kayak minim inovasi. Setuju nggak kalian? Atau memang Honda yang makin pintar memanfaatkan situasi? Yang biasanya ngekor Yamaha yang naik daun, Honda tuh berani memberikan hal lebih di motor yang mereka jual. Tapi akhir-akhir ini Yamaha makin kesini makin bagus juga. Berhasil mengemas motor keturunan Vixen yaitu R1 Series menjadi tampang berbeda. Dan juga untuk motor Matic seperti NMAX, Aerox, dan Villano menurut saya bisa dikatakan sukses dari segi penjualan. Dari gimmick-gimmick yang diberikan. Cuma menurut saya itu marketing aja. Oke, cukup sekian pembahasan tentang Yamaha. Seperti biasa, like jika kalian suka dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Bye-bye. Tunggu video berikutnya ya.